Saya datang ke acara Solo Mods Mede itu kalau nggak salah 3 kali Solo Mods Mede ini ya. Ya di acara Solo Mods Mede itu saya mempunyai banyak teman, Pak. Istilahnya gitulah. Teman dan bisa kumpul gitu bareng-bareng teman. Ya kurang lebih seperti itu. Saya bertemu dengan teman-teman, lalu bersilaturahmi, dan itu mungkin menjadi semangat yang besar bagi saya atau menyenangkan. Surakarta Mods Squad masih mengadakan acara di pandemi ini. Sebenarnya panjang ceritanya ya, karena memang kita sudah punya event Solo Mods Mede sejak tahun 2014 yang resmi ini, sejak tahun 2014 dan terus bergulir setiap tahun jadi hanya berhenti di pandemi. Gara-gara pandemi itu di situ muncul kegelisahan dari teman-teman yang akhirnya kapan sih bisa terjadi Solo Mods Mede lagi. Doanya dari semua teman-teman Surakarta Mods Squad, pandemi ini segera berakhir, segera ada solusi dan segera ada penyelesaian, segera normal kembali semua, yang akhirnya kita juga mampu menjalankan aktivitas apapun itu. Kemudian setelah pandemi berjalan selama 1 tahun, kita selalu mencari info seperti apa ya, selalu ngecek kapan sih ini bisa terjadi, dan selalu berkreativitas, selalu berpikir untuk bagaimana caranya. Misal keadaan ini belum normal, pandemi ini juga belum selesai, bagaimana sih caranya berdamai dengan keadaan itu, karena bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini kan sebenarnya juga berdampingan dengan berbagai macam masalah sebenarnya, seperti ada penyakit yang lebih ngeri, maksudnya lebih mematikan pun saya pikir juga banyak sekali sebenarnya. Tapi keadaannya mungkin tidak sengeri ini ketika penyakit yang mengerikan itu lahir, muncul penyakit itu muncul. Akhirnya bagaimana kita untuk mencari solusi, berdamai dengan keadaan, hingga apapun keadaannya, selama nafas kita masih berembus, selama darah kita masih mengalir, kita selalu mencari solusi untuk bagaimana bara api itu jangan sampai padam, yang akhirnya menghentikan semua kegiatan manusia, yang akhirnya manusia itu punah. Itu intinya itu. Jangan sampai kita punah hanya karena menunggu. Jangan sampai kita punah hanya karena kita terlalu lama menunggu. Itu poinnya. Secara keseluruhan konsep berbeda, karena sebelumnya Solo Mods Mede sebelumnya itu kan acaranya seperti Rolling City, terus ada live musik di suatu tempat. Kalau yang tahun ini Solo Mods Mede 2021 bedanya lebih ke riding antar kota sama silaturahmi ke saudara-saudara Vespa di kota lain gitu. Solo Mods Mede punya tagline Ride to Survive. Ya itu ya artinya ya
ya kita harus survive di era pandemi ini, dan kita bagaimana caranya kita harus punya eksistensi untuk di dunia event persekuturan di Indonesia. Biar walaupun tahun ini sebenarnya masih dalam suasana pandemi, tapi kita masih bisa mengadakan Solo Mods May Day tahun 2021, tapi dengan cara yang lain, cara yang beda, dengan konsep-konsep yang lebih menarik, mungkin bisa ditonton lebih nyaman ketika kawan-kawan dan teman-teman bisa menonton dari rumah. Biar kita lah yang melakukan event ini dan tidak melibatkan banyak orang. Pilihan konsep seperti apa yang dilakukan Solo Mods May Day tahun 2021, balik lagi karena masih dalam situasi pandemi, kita selalu respect dengan wabah tersebut ya, kita selalu respect juga terhadap kebijakan yang ada. Jadi kita bukan siapa-siapa di sini, kita cuman suatu komuni yang notabene ya membuat suatu kegiatan kecil-kecilan sih sebenarnya. Akhirnya apresiasi yang bilang bahwa kegiatan tersebut layak dilakukan setiap tahunnya. Pada akhirnya kita bikin konsep tahun 2021 ini dengan konsep yang berbeda. Ya kita respect aja. Kita respect terhadap regulasi pemerintah, kita respect terhadap kebijakan pemerintah, kita respect terhadap apa yang dikatakan pemerintah, bahwa kita tidak boleh ada kerumunan massa banyak, tidak boleh ada mungkin suatu pertunjukan hiburan, karena di Mods May Day sebelumnya kita selalu menjalankan konsep-konsep seperti itu. Kita mendatangkan crowd traffic yang lumayan banyak, dan secara entertain pertunjukan musik kita juga bisa dibilang ya cukup memuaskan bagi kita dan juga bagi audiensi Solo Mods May Day yang datang ya. Jadi kalau 2021 ini sebagai prinsip kenapa diadakan dan konsepnya berbeda, kita respect aja sih. Kita tidak harus melanggar, kita tidak harus jadi pembangkang untuk bersenang-senang bersama teman-teman di momen Mods May Day. Bicara konsep dari Mods May Day 2021 secara keseluruhan sebenarnya simpel. Kita mempunyai tagline Solo Mods May Day 2021, Right to Survive. Right to Survive. Dalam pengertian globalnya bisa dibilang kita masih bisa bersenang-senang dengan riding dengan Vespa kita masing-masing. Kita masih bisa bersenang-senang bertemu teman-teman di acara Mods May Day tersebut. Dan survive karena balik lagi ke situasi pandemi seperti ini, kita masih bisa survive. Kita masih bisa saling mempercayakan diri kita untuk supporting ke teman-teman kita, saling menjaga eksistensi apa yang dilakukan dari teman-teman juga, karena kita tidak sendiri di sini. Dari Surakarta Motorsport sendiri punya banyak teman yang mereka mempunyai suatu brand produk. Kita ikut mengangkat mereka dan kita insert ke konsep kita dengan cara kita riding, kita trip dari kota kita, dari Solo kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta. Kita bertemu dengan salah satu musisi di sana dan juga beliau pelaku Vespa juga, Mas Farid Stevi. Kita ngobrol di sana. Beliau yang mewakili sebagai entertain musik dalam kemasan Solo Mods May Day Right to Survive, bukan untuk pertunjukannya, cuman untuk sharing seperti apa
entertain seperti apa pertunjukan di Mosmedi dan seperti apa roh kultur dari musik sendiri terhadap Mos. Dan juga kebetulan Mas Farid sendiri juga mempunyai brand namanya Lipskut. Nah, kita insert juga dari sana, dari insert ke konsep kita juga itu pengen mengangkat juga nama Lipskut berkembang. Kita membantu, walaupun mungkin secara brand produknya udah banyak teman-teman Vespa yang tahu, tapi tetap aja itu untuk survive daripada keadaan dan kita adopsi ke konsep kita. Dan juga dari teman-teman Solo sendiri banyak supporting dari Trooper Custom, Una Vespa, Blue Syndicate, mungkin Geni Eyewear juga banyak juga itu mereka respect terhadap kita, saling menjaga silaturahmi dengan pemikiran yang berbeda, bukan silaturahmi dengan cara kita bertemu saja sih sebenarnya seperti itu. Selain kota Jogja, Solo Mosmedi 2021 kemana lagi, ke kota mana lagi? Kita dari Solo trip ke Jogja ketemu Mas Farid. Dari situ selesai bertemu dengan Mas Farid, kita melanjutkan trip kita ke kota Semarang. Karena Semarang kita juga punya banyak teman. Dan di Semarang juga mereka pelaku gelaran acara Mosmedi juga. Mereka juga punya brand ya namanya Skutis. Kita bertemu, kita sharing, ngobrol bareng, sekalian silaturahmi, sekalian kita bicara tentang apa yang akan menjadi motivasi kita ketika situasi seperti ini belum berakhir. Selain Semarang, selain Jogja, Semarang, kita lanjut ke Salatiga. Kita bertemu teman-teman yang dulunya sering riding bareng dan mereka pun juga sering datang ke Mosmedi tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi dari 2014 sampai 2019 mereka selalu datang ke hajatan kita silaturahmi ke sana, kita bertemu, kita ngobrol, kita sharing juga, ada makan siang juga bersama mereka. Tentunya dari situ, dari Solo, Jogja, Semarang, Solo Tigo, dan finish kita kembali di Solo lagi. Dan kita menghabiskan waktu 2 hari 1 malam di tanggal 22 dan 23 Mei. Untuk persiapan Mosmedi 2021 so far lancar sih. Kita pasti mengalami kesulitan karena ini suatu konsep yang baru. Kita challenge sekali dengan konsep tersebut. Bisa dibilang kita juga mengalami pemikiran yang sensitif ya, dalam artian jangan-jangan nanti ketika kita realisasikan secara aktual dapat kritik dari sana dari sini, cuman hal tersebut sementara kita singkirkan, kita saklek, kita sepakat sih, bukan saklek, sepakat secara prepare, kita diskusi dengan teman-teman, berinisiasi jadi konsep, dan kita juga mungkin bekerja sama dengan brand-brand lokal kreatif yang mereka sangat membantu kami untuk berlangsungnya Solo Mosmedi 2021 sih. Persiapan tersebut ya kita kontak dari teman-teman Semarang, Jogja, Salatiga, persiapan motor buat riding, persiapan secara konten-konten yang nantinya akan disosialisasikan di media sosial, karena konsep tersebut bukan semata cuman ada di sosial media. Konsep tersebut kita jalani dengan aktual, kita sosialisasikan ke sosial media sebagai mungkin sebagai contoh buat kami sih sebenarnya, ternyata kami masih bisa membuat acara, kita masih bisa membuat Solo Mosmedi
tanpa mendatangkan crowd yang banyak, tanpa euforia yang berlebihan karena situasi keadaan sekarang ya. Jadi bersenang-senang bukan hanya dari bertemu orang banyak, tapi banyak cara untuk kita menjalani atau melaksanakan Solo Mosmedi. Harapan dari teman-teman Surakarta Mospot sendiri untuk kedepannya Solo Mosmedi khususnya, kita berharap semoga tahun-tahun depan kita mempunyai konsep-konsep yang baru. Terlepas nanti masih dalam situasi pandemi ataupun tidak, kita berharap kita dapat dan kita bisa berkreatif lebih dengan konsep-konsep yang baru dan mungkin juga dapat mengundang teman-teman juga untuk datang dan menyaksikan, mengikuti dan bisa merasakan seperti apa sebenarnya Mosmedi, karena ya ini Solo, kita percaya bahwa teman-teman bisa, kita masih percaya bahwa teman-teman Surakarta Mospot masih punya kreativitas, dan kita percaya teman-teman selalu mengimpikan hal-hal, selalu mengimpikan Solo Mosmedi selalu ada di setiap tahunnya. Jadi ya seperti itu harapan kami, tetap lebih lanjutnya, lebih maju dengan konsep-konsep yang baru, dengan konsep-konsep yang lain daripada yang sebelumnya. Sampai ketemu di Solo Mosmedi 2022.